Dalam materi teori kinetik gas, yang pertama kali kita akan bahas adalah syarat-syarat gas ideal dan juga persamaan rumus gas ideal. Nah, pertama kita akan membahas mengenai sifat-sifat gas ideal dulu. Nah, gas ideal ini adalah gas yang terdiri atas partikel yang banyak yang kita itu sebut sebagai dia itu molekul. Nah, molekulnya ini tersebarnya secara merata, bukan secara acak, dan juga terletak dalam ruang tertutup, dan juga dalam jumlah banyak. Nah, biasa ada banyak penggambaran itu, ada tabung seperti ini, tabung silinder. Isinya itu banyak sekali molekul yang saling bergerak secara acak dan juga tersebar secara merata. Oke, yang kedua adalah partikelnya itu bergerak secara sembarang. Nah, juga ciri-ciri yang kedua yang masuk ini adalah partikelnya ini mempunyai energi kinetik sendiri. Nah, juga gerakan partikel yang mempunyai energi kinetik tadi masih menggunakan prinsip dari hukum Newton kedua. Dan juga gaya tarik-menarik antar molekul ini sebenarnya itu ada, cuman sangat kecil. Jadi kita abaikan gaya tarik-menarik antar molekulnya. Yang kelima adalah ukuran partikel gas ini jauh lebih kecil daripada jarak antar partikel. Jadi jarak antar partikel ini itu terletak lebih jauh daripada ukuran partikel. Nah, begitu. Dan yang keenam adalah perubahan energi dalam gas ideal terjadi karena tumbukan bersifat lenting sempurna antara partikel satu terhadap partikel lain, ataupun juga tumbukan dengan dinding. Sebenarnya gas ideal ini tidak ada di dunia nyata, tapi gas yang mirip dengan gas ideal itu, contohnya itu seperti oksigen, gas hidrogen, gas nitrogen, CO2, dan juga golongan gas mulia. Nah, beberapa gas ini sifatnya itu mirip jika suhu dan tekanan dari gas tersebut itu rendah. Sedangkan pada dunia nyata, suhunya bisa rendah tapi terkadang tekanan dari gas itu pasti tinggi. Nah, sudah dengan syarat, kita masuk dalam persamaan rumus gas ideal. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. V sendiri memiliki kepanjangan yaitu pressure, yang dalam bahasa Indonesianya adalah tekanan dari gas. Yang satuannya adalah PA ataupun Pascal, sedangkan V adalah volume gas yang memiliki satuan meter kubik. Sedangkan T adalah suhu mutlak yang memiliki satuan Kelvin, atau kita singkat sebagai K. Nah, beberapa soal ada yang menuliskan P sebagai ATM. Itu sebenarnya tidak apa-apa, coba untuk pengetahuan saja kalau satu ATM itu, satu atmosfer itu, kita nilainya itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ataupun orang biasa biar gampang langsung 10 pangkat 5 Pascal. Ada juga P orang menuliskannya liter. Nah, 1 liter kita tahu sendiri itu tuh 1 desimeter pangkat min 3. Kalau diubah ke meter kubik itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, kan dalam suhu, biasanya orang juga menggunakan satuan derajat Celcius. Untuk mengubahnya cukup saja dengan kita tambahkan 273 Kelvin. Nah, ini kan dalam rumusnya bukan hanya PVT, tapi ada P1, V1, T1. P1, V1, T1 ini adalah keadaan awal. Sedangkan P2, T2 adalah
keadaan akhir. Jadi dua-duanya ini sifatnya ini tetap. Ditandakan dengan ini, ada tanda sama dengan. Sebenarnya dalam soal jika kita menggunakan konsep perbandingan, jika P1 dan P2-nya sama-sama menggunakan satuan atmosfer, kita tak perlu mengubah. Namun untuk sekarang kita mempelajarinya menggunakan standar internasional, jadi kita ubah saja, tidak apa-apa. Masuk pada contoh soal pertama. Gas dalam ruang tertutup dengan suhu 42 derajat Celcius dan tekanan 7 atmosfer memiliki volume 8 liter. Setelah gas dipanaskan sampai dengan 87 derajat Celcius, tekanan naik sebesar 1 atmosfer. Volume gas sekarang. Oke, kita akan menuliskan apa yang kita ketahui dari soal terlebih dahulu. Nah, suhu awal kita langsung tulis sebagai T1 adalah 42 derajat Celcius. Tekanan 7 atm, P1 sama dengan 7 atmosfer. Volume 8 liter, V1 sama dengan 8 liter. Ini kondisi awal. Setelah gas dipanaskan, artinya ini kondisi akhir. Nah, naik nih suhunya menjadi 87 derajat Celcius. Tekanannya juga naik sebesar 1 atm. Nah, kita P2-nya ini nilainya bukan 1 atm. Jika soalnya tekanan menjadi sebesar 1 atm, maka 1 atm. Tapi di sini pada soalnya itu adalah naik. Jadi kita tambahkan saja 7 tambah 1 dari kondisi awal. Jadi keadaan gas sekarang tekanannya adalah 8 atmosfer karena dia naik 1 dari keadaan awal. Nah, volume gas sekarang kita tidak ketahui. Inilah yang akan kita cari. Oke, pertama kita akan merubah menjadi satuan internasional terlebih dahulu. Ini kita tambah 273 menjadi 315 Kelvin. Sedangkan 87 kita tambah 273 sama dengan 360 Kelvin. 7 atmosfer sama dengan 7 kali 10 pangkat 5 Pascal. 8 atm adalah 8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Volume awal adalah 8 liter. Kita tuliskan sebagai 8 kali 10 pangkat min 3 M3. Sudah lengkap datanya, mari kita mencari V2. Kita akan menuliskan rumusnya terlebih dahulu ya, yaitu P1 kali P1 per T1 dengan P2 kali V2 per T2. Nah, kita akan mencari nilai V2. Kita bawa turun ke sini. Yang ini dia tetap. Nah, baru yang ini karena V2-nya kita mau jadikan sendirian, maka P2-nya kita akan kalikan ke sini dan T2-nya kita akan kalikan ke sini. Jadi T2 per P2. Sisanya kita akan memasukkan saja datanya. 7 kali 10 pangkat 5 kali volume awal, 8 kali 10 pangkat min 3 per T awal 315 Kelvin dikali T2 yaitu 360 Kelvin per tekanan akhir itu 8 kali 10 pangkat 5. Masukkan ke kalkulator dan kita akan mendapatkan hasilnya 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik karena kita menggunakan satuan standar internasional. Ataupun kita dapat menuliskan sebagai 8 liter gas. Oke, pada soal kedua, gas memiliki tekanan sebesar P dan volume sebesar V. Jika tekanan gas dinaikkan 4 kali lipat dengan suhu tetap, berapa kenaikan V? Oke, tekanan sebesar P, berarti P1 itu sama dengan P. Volume sebesar V, berarti V1 kita tuliskan saja sama dengan V. Nah, pada soal ini tak diketahui suhu, tapi pada bagian ini diketahui bahwa suhu tetap. Jadi kita tuliskan saja T1 sama dengan T2. Nah, tekanan gas pada kondisi akhir dinaikkan 4 kali lipat. Berarti 4 kali lipat dari kondisi awal berarti itu 4P.
sedangkan volume akhirnya tidak diketahui. Nah, T1 sama dengan T2 kita bisa anggap dia itu sama, yaitu T. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Untuk menghilangkan T-nya ini, karena mereka ini sama, kita bisa kalikan mereka dengan T. Karena jika kita kalikan mereka dengan T, maka ini akan habis. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena kita mengalihkan kedua ruas, jadi hilang. Jadi persamaan kita sekarang itu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kita akan mencari nilai V2. Kita pindah ruas, karena kita ingin menghilangkan P2, maka kita akan membagikan dengan P2. Nah, V2 sama dengan P1 kali V1 per P2. P1 kita isi P, V1-nya itu V, dan P2-nya itu 4P. Ini sama, kita coret. Sisa itu sama dengan V per 4, atau kita tuliskan 1/4 V. Berarti kenaikan V ini adalah 0,25 dari volume gas awal. Berarti dia itu menurun. Oke, sekian saja.